Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eee, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu, teteh-teteh, Waduh. hari ini kita bisa tholabul ilmi kembali ya, bermuajahah kembali di, di udara ya. Kali ini pertemuannya di udara, mudah-mudahan tidak, apa, tidak menjadi, apa Mama juga tuh marah. Okelah. Penghalang. Tidak tidak menjadi halangan buat kita ya untuk, tetap bertali kasih gitu ya, bertemu dalam ketaatan ya. Semoga tetap semangat, semoga tetap terjalin silaturahminya dengan apa, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Untuk, membuka pertemuan hari ini, mari kita, membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. kita luruskan niat kembali ya teteh-teteh, bahwa kita akan tholabul ilmi hari ini. Kita niatkan hari ini untuk belajar bersama Umi Diah ya. Eee, Selanjutnya ngapain Bu Nora? Langsung aja kayaknya ya, Mi, langsung materi aja ya? Boleh, siap. Oke. Udah Semangat, ngaosnya semangat. atosnya, ngaraosnya. Atas, Mi, insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Senang sekali kita di hari ini bisa bermuajah kembali walaupun masih terbatas di udara ya. Ada Ibu Jaya ya, Jaya. Nama Zoom-nya tidak diganti ya akhirnya. Ya, Mi, maaf. Ibu Jaya ya, kemudian ada Ibu Nuri, ada Ibu Tazki, Masya Allah ya. Halo, Mi. Iya, Masya Allah ya. Hari Sabtu kayaknya lebih cocok ya, Assalamualaikum. Ki ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Hari Sabtu kayaknya lebih cocok ya. Iya, Mm-mm. alhamdulillah bisa Heeh. ikutan. Iya ya, Masya Allah. Kemudian ada Ibu Utut teh saha ya teh. Kenalan heula atuh Mi. Baru, Teteh boleh kenalan dulu. Siapakah? Siapa? Halo, Teh Utut. Siapa namanya? Utut bukan ya? Siapa tidak ada suaranya ya. Nya Iya, saha Mi. welahnya merenya. Kemudian ada Kakak Aul ya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada Ibu Anya, ini sedang berenang ya di lautan asmara. Merenya Ibu Anya teh. Udah sehat, Anya? Alhamdulillah udah Umi. Kamu ngunyah? Enggak, enak aja. Kirain ngunyah. Kemudian Enggak. ada Kak Kamel, sinyal aman Kak Kamel. Alhamdulillah aman Umi. Alhamdulillah. Kemudian ada Teh Tika, Assalamualaikum. Kumaha Mang. Alhamdulillah, Teh. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita akan masuk ya ke materinya. Tadi sudah dibantu juga oleh Teh Nuri ya sebagai MC. Di sini ada Ibu Mida juga nih, guru SDIT Mata Hati ya, Bu Mida ya. Selamat datang Bu Mida. Nah, kita hari ini akan bahas mengenai apa aja sih tanda kotornya hati gitu ya menurut Al-Ghazali nih ya. Jadi ini materinya kita ambil dari buku Tazkiyatun Nafs ya, Tazkiyatun Nafs dari Al-Ghazali. Nah, momentum di bulan Ramadan ini merupakan salah satu kesempatan gitu ya buat kita semua karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bukan bukan main-main gitu ya, tapi di seluruh dunia pada saat ini semua orang sedang mengikuti pusat pelatihan yang sama gitu. Jadi kebayangkan gitu ya kalau misalkan kita nih gitu, kita aja
mau datang sebuah seminar misalkan gitu ya, mau belajar tentang sebuah keterampilan, itu pasti eh, semakin bagus gitu ya, semakin bagus fasilitasnya, semakin bagus kesempatan yang bisa kita dapat akibat dari kita belajar itu, tentunya kita pun harus merelakan gitu ya, merelakan sumber daya berupa biaya gitu ya, tentunya akan lebih besar lagi gitu. Nah, sementara di dalam bulan Ramadan Allah berikan dengan cuma-cuma gitu ya. Allah kasih gratis dan Allah samain mau kita ada di kota, mau kita ada di desa, mau apapun pekerjaan kita, mau apapun aktivitas yang kita lakukan gitu ya. Allah kasih kesempatan yang sama, semua orang dikasih manfaat yang sama besarnya, yaitu mereka semua akan diberikan eh, pahala yang sangat berlipat-lipat di satu sisi, kemudian di sisi lainnya Allah pada saat ini Allah bukakan gitu ya, Allah tuh buka banget seluas-luasnya, selebar-lebarnya pintu-pintu surga. Nah, Allah kasih kesempatan buat kita gitu. Kita mau masuk surga tuh dari pintu yang mana gitu ya. Dalam hadis Rasulullah SAW itu yang namanya pintu surga itu Allah kasih tuh macem-macem banget gitu. Jadi yang namanya pintu surga itu nggak cuman satu gitu ya, tapi Allah kasih pintu surga itu macem-macem. Buat apa Allah kasih semua pintu itu? Karena Allah tahu keadaan kita gitu. Allah paling tahu keadaan hambanya. Makanya Allah sediakan untuk orang yang mungkin memiliki kekuatan di dalam sholatnya gitu ya, seperti salah satu istri Rasulullah SAW, Ibunda Saudah, beliau itu sholat sampai kakinya bengkak gitu ya, sampai ketika sholat itu ditahan pakai tali gitu. Nah, tuh saking apa? Saking beliau itu bersungguh-sungguh sekali menempa dirinya untuk bisa jadi orang yang Allah kenal dengan baik sholatnya. Jadi kita tuh akan dinotis gitu ya. Kita tuh akan dikenal sama Allah itu dengan dua cara gitu. Jadi dengan kuantitas dan juga kualitasnya dari ibadah kita gitu. Nah, makanya di Ramadan ini Allah kasih kesempatan untuk semuanya ya, sholatnya ada tarawih gitu kan, ada sholat-sholat sunnah dan sholat wajib tentunya gitu, kemudian puasanya, doanya dikabulkan, tadi pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Nah, pintu neraka ditutup itu artinya gimana gitu, kok masih ada sih orang yang em, melakukan dosa gitu ya, melakukan kemaksiatan gitu. Bukan salah Ramadannya. Kenapa ada orang yang kemudian masih maksiat, masih berbuat aniaya gitu ya, zolim sama dirinya sendiri di bulan ini, itu karena mata hatinya tertutup gitu ya. Nanti kita akan belajar sama-sama ada ayatnya. Nah, ternyata orang yang kemudian tidak mendapatkan gitu ya kesempatan, tidak dapat nih kalau ibaratnya Indonesian Idol gitu ya, orang yang nggak dapat kesempatan dapat golden ticket untuk bisa masuk surga itu salah satunya karena hati yang kotor gitu ya. Nah, sehingga sudah menjadi tugas kita sebagai seorang mukmin gitu ya, orang beriman nih, memanfaatkan gitu ya bagaimana kesempatan bulan Ramadan ini jangan sampai lewat begitu saja gitu ya, tanpa membuat kita menjadi orang yang lebih baik daripada kita yang sebelumnya gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ilustrasinya sengaja saya buat di situ ada lebah gitu ya. Kenapa? Karena lebah itu salah satu perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat di dalam Al-Qur'an gitu ya. Lebah itu diumpamakan sebagai kita sebagai seorang mukmin. Nah, mukmin yang baik itu, orang mukmin yang baik itu, dia hanya akan kalau bahasanya di Al-Quran tuh memakan. Tapi artinya bukan hanya kepada makanan gitu ya, tetapi juga kepada hal apapun yang masuk yang terindra oleh penglihatan, pendengaran, pencecapan, tangan gitu ya, dan seluruh permukaan kulit kita gitu.
Nah, lebah itu punya keutamaan yang luar biasa, gitu ya. Nah, ini kita akan embrace ya the call to deep change. Jadi kita nih berikan petunjuk dan kesempatan Ramadan ini mudah-mudahan jadi wasilah kita berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya, gitu ya. Nah, tazkiyatun nafs menurut Al-Ghazali itu disebut sebagai pembersihan dan penyucian jiwa dari sifat-sifat yang tercela, gitu. Nah, Umar bin Khattab, Umar apa Abu Bakar ya, saya lupa. Itu mengatakan beliau lebih suka orang yang nggak suka, mungkin kalau sekarang haters gitu ya. Karena orang-orang yang nggak suka kita, itu mereka akan selalu bisa menangkap kekurangan-kekurangan yang ada di diri kita. Dan itu sebetulnya baik buat pertumbuhan diri kita. Kenapa? Karena kita jadi bisa belajar, kita jadi bisa introspeksi diri, gitu kan. Nah, sehingga sifat-sifat yang kurang baik itu bisa kita substitusi gitu. Jadi segala sesuatu di dunia ini sebetulnya punya sifat seperti jam pasir. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka hati kita nggak akan punya ruang untuk keburukan. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau hati kita baik, maka hati itu tidak akan punya ruang untuk keburukan. Tapi sebaliknya, ketika hati kita buruk gitu ya, hati kita kotor gitu, maka akan sulit ditembus oleh cahaya kebaikan gitu. Ya. Nah, makanya di sini konsep tazkiyatun nafs menurut Al-Ghazali itu menekankan penting banget membersihkan hati kita untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak mungkin kita bisa dekat sama Allah, nggak mungkin kita bisa menjadi orang yang punya kedudukan istimewa di sisi Allah gitu dengan keadaan babak belur gitu ya, morat-marit gitu, kita compang-camping gitu ya, banyak kotoran gitu di kita. Nggak mungkin kita bisa seperti itu. Makanya menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk bisa memandang apa aja sih gitu ya kekurangan yang ada pada diri kita dan memang harus diperbaiki. Nah, terutama kita jadikan kesempatan Ramadan ini sebagai wasilah untuk menempa diri kita, meninggalkan hal-hal yang buruk dan mengambil kebaikan-kebaikan gitu ya, yang bisa kita substitusikan dengan keburukan yang selama ini ada, gitu. Nah, nasihat dari para ulama mengatakan bahwa hati itu seperti cermin. Jadi kalau kita mau hati kita bisa memantulkan cahaya kebaikan, bagaimana orang kemudian bisa nyaman sama kita gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan inspirasi sama orang lain gitu. Maka cermin itu harus dalam keadaan yang bersih gitu. Nafsu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwa ketika kita bikin sebuah kesalahan, ketika kita bikin satu dosa, maka ada satu noda hitam, ya kalimat Rasulullah, ada satu noda hitam yang kemudian dititikin gitu di cermin itu. Maka semakin banyak dosanya, semakin banyak kesalahan yang kita buat dengan sengaja ataupun tidak gitu ya, karena kelalaian dan kedangkalan ilmu kita gitu ya, maka lama-kelamaan, lama-kelamaan si cermin itu akan kotor, si hati itu akan tertutup gitu, sehingga nggak bisa lagi masuk gitu cahaya ilmu gitu. Jadi ilmu itu kan cahaya ya. Jadi ilmu itu akan bisa masuk ke dalam hati kita, menerobos masuk gitu ya ke dalam relung di jiwa kita ini kalau dia memang dalam keadaan bersih. Kalau hati itu siap gitu. Ya. Jadi kalau siap, kalau dia tuh ibaratnya tuh memang available gitu, tersedia gitu. Kan teman-teman juga ketika ibaratnya ketika teman-teman
saya tanya deh ya, teman-teman suka pada pakai kerudung kan? Pada pakai baju sebelum dress up sebelum pergi, bener nggak? Betul. Betul ya. Nah, coba Ibu Nora, kalau Ibu Nora dress up ya, kemudian kerudungnya itu mencong-mencong gitu ya, yang dimarahin itu cerminnya atau kerudungnya yang dibenerin? Kerudungnya yang dibenerin. Kerudungnya yang dibenerin gitu ya. Nah, sama juga sama kita gitu. Ketika kita nih lagi berpikir, kok kenapa ya gitu, aku nih gelisah terus gitu ya. Aku overthinking terus gitu. Apa nih sebenarnya yang salah? Nah, bisa jadi ya, bisa jadi ini jadi bahan introspeksi buat kita semua. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena kekotoran hati kita gitu. Nah, makanya kalau kita mau supaya bisa eh, bisa terlihat gitu ya kekurangan-kekurangan kita gitu, supaya kita bisa eh, memandang dan menerima apa sih yang harus dibenerin dari saya gitu ya, maka kita harus pastikan hati kita dalam keadaan bersih. Nasihat Imam Al-Ghazali yang selalu saya pegang gitu ya, ilmu itu ibaratnya madu gitu kan, manis, baik gitu ya buat diri kita. Nah, orang tuh nggak mungkin nuang madu ke tempat yang kotor. Bener nggak, teman-teman? Benar. Betul. Ya, Betul. maka kalau kita mau dapat ilmu, kalau kita mau jadi orang yang lebih baik, memang caranya adalah membersihkan wadah kita, membersihkan hati kita. Jadi Imam Al-Ghazali bilang, bersihkan dulu wadahnya, baru kau isi dengan madu. Jadi sekuat apapun kita berusaha nih gitu ya, ini bisa jadi nanti ibadah-ibadah kita tuh nggak ada rasanya gitu. Nggak nemu kenikmatannya gitu kan. Ketika apa? Ketika kita nggak bisa memanfaatkan hati kita dengan maksimal. Karena tertutup dengan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita perbuat itu. Gitu ya. Nah, sehingga di sini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membersihkan hati kita gitu ya dari noda-noda, dari dosa-dosa yang kita lakukan supaya nah ilmu ibadah yang kita rasakan itu bisa terasa nikmatnya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan belajar gitu ya menerima bahwa proses membersihkan hati itu tidak seperti membuat atau apa ya, saya mau bilang Indomie instan tapi nanti takut semua overthinking. Baru juga beberapa jam melewati sahur cina ya. Ya, jadi proses untuk kita belajar menumbuhkan diri kita itu tentunya tidak mudah gitu ya. Tentu tidak bisa instan gitu. Nah, proses kita untuk membersihkan diri, membersihkan jiwa itu sebuah journey. Ya, itu sebuah proses gitu. Mungkin bisa sangat panjang gitu ya. Mungkin bahkan bisa seumur hidup kita. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa bersihnya hati kita gitu ya, penyucian jiwa itu sekali jadi aja gitu. Udah aja selesai gitu. Nggak bisa seperti itu. Tapi ini merupakan proses yang kontinu dan berkelanjutan gitu ya. Berkelanjutan terus-menerus. Nah, proses ini nantinya akan melibatkan pengendalian diri kita, introspeksi, dan upaya terus-menerus gitu ya, sampai kita kemudian terus berkurang gitu ya keburukan-keburukannya dan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, jadi untuk ke diri kita sendiri, kita harus ingat itu gitu ya, bahwa kita ini pastinya si pertumbuhannya tidak akan bisa instan. Kita membutuhkan sepanjang hidup kita untuk bisa memperbaiki diri. Dan sebaliknya, kita tidak boleh ya, tidak boleh membuat sebuah labeling atau
penilaian kepada orang lain yang saat ini mungkin belum baik gitu. Karena bisa jadi journey-nya dia masih di situ gitu. Walau alam apakah kemudian nanti Allah kasih hidayah, bahkan dia jauh lebih baik dari kita pada akhirnya gitu. Makanya kenapa kita harus selalu memohon, ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wala ta'atik gitu. Ya Allah, kasih aku ketetapan hati gitu. Karena kalau misalkan bukan karena petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita juga akan lelah menjalani proses beribadah gitu ya, proses mensucikan diri kita ini gitu. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya tidak pernah bosan. Yang bosan itu kita gitu ya. Nah, makanya kita sadari betul bahwa proses ini tuh mungkin tidak akan instan gitu ya. Bahwa proses ini tuh pasti akan membutuhkan perjalanan yang panjang dan pastinya ups and down gitu. Jadi mungkin kita hari ini kita berhasil gitu ya. Besoknya kita mungkin kalah lagi, besoknya kita berhasil, besoknya mungkin kalah lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Makanya kenapa dalam semua ibadah Allah Subhanahu wa taala itu selalu diulang-ulang gitu ya. Satu contoh, apa pengulangannya? Satu contoh nih ya, yang paling gampang aja. Contoh yang pertama adalah pada saat kita sholat. Pada saat kita sholat, nih, dalam satu kali sholat aja, itu setiap gerakan kita bertakbir, gitu ya. Ini tuh sebagai tanda bahwa kita itu pasti suka lupa, kita itu pasti suka lalai gitu. Walaupun kita lagi di tempat sholat, mungkin pikiran kita kemana-mana gitu. Mungkin jiwa kita lagi ada kemana gitu kan. Itulah makanya kenapa setiap kita berganti gerakan itu kita panggil lagi Allah, Allahu Akbar. Itu teh kalau bisa dibilang tuh ibaratnya kita tuh balik lagi gitu, kita balik lagi. Kalau bahasa gampangnya apa? Kita taubat lagi gitu, kita inget lagi sama Allah gitu. Setelah kita kemana-mana, kita baca surat apa gitu, kita malah ingetnya apa, kita apa, ingetnya apa, misalkan kayak gitu. Nah, makanya kemudian Allah kasih kesempatan ke kita untuk inget lagi sama Allah, inget lagi sama Allah. Kemudian saya pernah diingatkan oleh seorang ustazah, beliau dosen di UIN Medan ya, teman saya waktu umroh 2017. Teman sekamar saya, beliau tuh menasehati, awalnya sih nanya ya. Jadi qadarullah mungkin ya karena di sini kerjaannya bikin kajian, jadi selama di sana juga bikin kajian gitu. Jadi di kamar saya tuh dulu bikin kajian gitu ya. Nah, beliau waktu itu jadi salah satu narasumbernya tentunya gitu ya. Karena kan kalau di Indonesia kali kita harus bayar berapa gitu ya. Nah, kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Nah, waktu itu beliau bertanya. Kami waktu itu masih di Madinah. Kemudian beliau ajukan pertanyaan, kenapa sih sebenarnya pada saat kita mau umroh, mau melaksanakan umroh atau haji, kita harus cari mikot, ya kan? Mikot tuh ada 4 ya. Kita harus cari mikot dan disesuaikan sama posisi kita kan. Mikot itu disesuaikan sama posisi kita. Kalau kita datangnya dari Yaman, maka kita akan mikot di Ya'lamlam. Kemudian kalau kita datangnya dari dalam kota Mekah, maka kita akan mikot di Tanim. Kalau kita dari Madinah, maka kita akan mikot di Bir Ali gitu kan, atau Zulhulaifah gitu. Kenapa kayak gitu kan? Nah, terus pada saat kita mikot nih, kita disunahkan untuk apa, Ibu Nora? Pada saat mikot kita disunahkan untuk apa? Niat nih, Untuk niat. Selain niat, zikir, talbiyah. terus mandi ya, Oh ya mandi, iya mandi. berganti pakaian, terutama Iya. laki-laki gitu ya. Iya, berkain ihram. Nah, apakah itu maksudnya biar dilihat orang ganti pakaian? Enggak, Bukan. Mensucikan diri. maksudnya ya. Mensucikan diri, ya betul Ibu Tazki ya. Jadi ternyata proses kita untuk berganti pakaian itu Allah kasih tahu kita semua
bahwa kita semua tuh punya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi mandi tuh maksudnya apa? Kita bersihin nih kotoran-kotoran yang ada di diri kita gitu. Bukan cuman kotoran yang ada di fisik artinya gitu. Tapi kita kenali apa gitu ya, penyakit-penyakit yang ada di diri kita. Entah itu kesombongan, entah itu kezoliman pada diri sendiri gitu ya. Mungkin kita simpan amarah terlalu lama misalkan. Mungkin kita memendam kekecewaan ke orang terlalu lama yang pada akhirnya membebani jiwa kita gitu. Nah, itu juga harus di-screening gitu. Itu juga yang kemudian harus kita lepaskan gitu. Jadi pada saat mikot itu kita melepaskan, kita lepasin tuh semua gitu, semua yang dulu-dulunya kita gitu. Kita dulu orangnya kayak gimana, kita dulu orangnya mudah tersinggung gitu. Udah jangan kayak gitu lagi gitu kan. Dulu kita orangnya gampang marah, udah mulai sekarang jangan kayak gitu lagi gitu. Nah, maka kemudian sarana-sarana yang udah Allah kasih ini tuh ini jadi kesempatan buat kita gitu. Allah tuh kasihnya kesempatannya banyak banget gitu kan. Entah itu di dalam sholat kita, entah itu di dalam puasa kita sekarang gitu kan, di dalam umroh kita gitu. Makanya ini tuh jadi kesempatan dan jangan disia-siakan gitu. Jadi ketika Allah kasih tuh kesempatan kita untuk mengatakan Allahu Akbar gitu. Makanya minta ke Allah, ya Allah ganti gitu. Kalau misalkan nggak bisa dibenerin lagi, ganti aja hatinya gitu. Ganti hati aku tuh diganti gitu. Diganti supaya bisa memiliki hati yang lebih baik gitu. Rasulullah doa ini, teman-teman. Jadi kita juga jangan malu. Ini kayaknya udah nggak benar gitu kan, udah ditambal sini. Defeknya apa? Banyak gitu ya. Kalau ditanya Cina ini hatinya defeknya apa? Sagala gitu ya. Nah, ini kalau udah sekiranya udah terlalu banyak, boleh minta diganti gitu ya. Ya Allah ganti dengan hati yang jauh lebih baik gitu. Diminta ke Allah supaya hati kita tuh bisa tumbuh dengan lebih baik lagi gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa aja nih tanda-tanda hati yang terindikasi kotor? Ya, yang pertama, seseorang yang hatinya kotor itu pada akhirnya menganggap ringan sebuah perbuatan dosa. Nah, kita juga mungkin level dosanya nggak mungkin seperti nauzubillah min dzalik yang ada di berita-berita gitu ya, gitu. Tapi mungkin perbuatan dosa kita itu apa? Melalaikan dari mengingat Allah, sholat ditunda-tunda, mungkin ya, seperti itu. Jadi mungkin levelnya kita tuh beda-beda gitu. Tadi ya balik lagi ke posisi, ke mikot. Jadi setiap orang tuh bisa jadi levelnya tuh beda-beda. Nah, starting point kita beda, maka tujuan kita untuk memperbaiki diri juga bisa jadi nggak sama dan itu nggak apa-apa gitu. Misalkan aku kekurangannya di sini, ya udah kita benerin aja di situ gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian orang yang hatinya kotor itu tanda yang berikutnya adalah keras hati dan sulit menerima nasihat gitu. Jadi bahasa gampangnya adalah sombong gitu. Dia menyombongkan gitu. Dia merasa lebih baik daripada orang lain gitu. Nah, di sini apa namanya? Allah Subhanahu wa taala itu dalam banyak kisah di dalam Al-Qur'an gitu ya. Ada Raja Namrud gitu kan ya. Ada Raja Abraha yang dia menganggap orang-orang ini tuh menganggap dirinya tuh lebih baik daripada orang lain gitu kan. Ya, Raja Namrud itu menganggap Babilonia tuh segala-galanya di dunia ini gitu. Dia pikir bahwa nggak mungkin ada yang bisa mengalahkan kekuasaannya. Nggak mungkin ada yang bisa melebihi kehebatannya gitu. Sehingga kemudian tahu nggak meninggalnya karena seekor nyamuk yang masuk ke hidungnya. Gitu kan ya. Kemudian Abraha. Abraha merasa dia lebih hebat, dia lebih keren gitu kan. Dia lebih keren. Apa itu Ka'bah gitu. Sehingga Abraha tuh membuat tandingan Ka'bah. Kotak bahkan
dibikinnya dari emas gitu. Jadi kalau Ka'bah dibikinnya dari batu, Abraha bikin dari emas gitu. Dia pikir bahwa kemilau dunia itu bisa mengalahkan segala sesuatu. Kemudian Abraha dihinakan dan dia meninggal dengan cara dihujani batu dari neraka oleh seekor burung gitu ya, burung ababil gitu. Jadi orang yang keras hati dan sulit menerima nasihat itu, maka akhir kesudahannya Allah sudah tunjukkan di dalam Al-Quran. Gak pernah ada yang sukses gitu. Oke. Orang yang keras hati dan sulit menerima nasihat itu, gak mungkin ada yang sukses gitu. Gak mungkin happy ending gitu ya. Kalau kita bahasa film Disney-nya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, nih, orang yang kemudian menjadi kotor hatinya itu adalah mereka yang terlalu mencintai dunia gitu, melebihi Allah sebagai pencipta segala sesuatu gitu. Nah, makanya di dunia ini kita tidak boleh mencintai segala sesuatu selain Allah gitu ya, melebihi Allah dan Rasulnya gitu. Kenapa? Karena kita nanti akan diuji gitu dengan sesuatu yang kita cintai itu gitu. Justru kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang di hadapan kita, segala sesuatu yang membuat kita terlena, membuat mata kita mungkin senang gitu ya, membuat hati kita mungkin senang, itu semua tuh cuman ujian gitu ya. Makanya mohon ke Allah supaya dunia ini tuh dijadiin sarana aja. Dunia itu adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal gitu ya. Makanya kita harus siap gitu ya. Kita harus siap untuk kecewa. Kita harus siap untuk ngerasain nggak enak. Jangan sampai mindset kita di dunia ini, kita maunya hidup kita bahagia terus gitu ya. Kita maunya hidupnya enak terus gitu. Ketika kecewa, ketika kita marah, kemudian kayak udah capek ya Allah. Terus kalau Allah jawab, oh iya udah, mau udah aja nih. Oke, sekarang gitu. Kumaha lamun di udahanin cenah ya sama Allah, game over gitu. Nah, makanya jangan sampai seperti itu. Mindset kita tentang dunia ini harus dibenerin gitu. Dunia ini tuh cuman sarana. Sekali lagi dunia cuman sarana. Kita tuh kalau kata Rasulullah SAW, kita tuh di dunia tuh seperti orang yang lagi safar. Ibu Tazki waktu naik pesawat enak nggak, Bu Tazki? Hmm, enak, tapi deg-degan gitu. Ya enak tapi Ya, deg-degan, pegel. pegel. Iya, pegel. Makanannya gimana makanan? Makanannya ada yang sesuai, karena kan itu kadang dikasihnya nggak cuma makanan Indonesia. Oke. Kalau misalnya waktu perjalanan ke sana mah gitu. Tapi overall nyaman ya. Iya, nyaman. Tapi ya senyaman-nyamannya ada pegelnya juga. Tapi mau nggak terus ada di atas pesawat? Kalau boleh milih enggak. Oke. Apalagi kalau dikasih turbulen ya, Ki. Iya, Iya, soalnya kan kalau pesawat tuh udah kayak mempasrahkan diri semuanya kepada Allah gitu ya, Teh. iya betul. Nah, harusnya kondisi pasrah itu tuh diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena pada dasarnya kita di dunia ini tuh yang seperti kita lagi ada di kendaraan apapun gitu. Kita pasti harus lihat spion gitu. Artinya kita harus waspada gitu. Tapi jangan lupa untuk tetap memandang ke depan. Artinya kita juga tetap harus optimis gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam bahasanya Rasulullah SAW mengatakan seorang mukmin itu dia harus punya roja dan khauf. Jadi dia harus ada rasa takut sekaligus juga ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan berlebih-lebihan gitu. Jadi ketika kita seneng tuh jangan terlalu seneng gitu. Karena kita harus ingat ini nanti habis seneng tuh kita pasti akan ada air matanya. Dan pada saat kita mengalami periode atau fase-fase berurai air mata gitu, lagi fase-fase sedih-sedihnya, gak usah kayak ngerasa jadi orang yang paling menderita di dunia gitu. Karena bukan kita satu-satunya orang yang diuji di dunia ini.
pasti sebelum kita, orang-orang juga diuji. Selain kita, semua orang juga lagi menghadapi ujian gitu. Cuman mereka nggak cerita aja. Cuman mereka mungkin nggak dibikin status aja gitu. Jadi kita jangan mencintai dunia ini secara berlebihan dan jangan sampai kita menyandarkan hidup kita tuh sekarang gitu. Jadi kita nanggepinnya tuh biasa-biasa aja gitu. Kita berusaha untuk bisa menyabar-nyabarkan diri kita gitu. Tahan gitu dirinya untuk selalu percaya bahwa kalau kita sekarang lagi sedih, kalau kita sekarang lagi kecewa, pasti semuanya akan berakhir. Dan begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Ketika kita ngerasa kayak hidupku lagi baik-baik banget ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jangan lupa gunakan fasilitas yang udah Allah kasih itu untuk ibadah. Karena apa? Karena Allah berhak. Allah punya kuasa. Kapanpun Allah ambil, Allah bisa. Jadi jangan sampai kita ngerasa sombong gitu ya. Udah banyak banget lah. Kayaknya saya juga nggak perlu ungkapin lagi gitu. Di Al-Quran, kalau teman-teman lihat gitu ya, sekarang kadang-kadang orang dijadiin tempat wisata juga gitu ya, wisata religius. Kayak Petra gitu. Kalau kita lihat kan itu, kalau menurut saya itu kayaknya peradabannya itu jauh lebih modern daripada itu. Petra itu dibuat udah sangat udah ada, tapi kalau Allah udah nggak suka gitu kan, maka kun Allah itu nggak bisa manusia gitu ya. Karena makanya jadikan dunia itu di tangan, jangan di hati gitu ya. Nah, yang berikutnya, tanda hati kita kotor itu adalah ketika kita memiliki sifat-sifat yang tercela. Kayak pengen pamer gitu ya. Kemudian ada kesombongan gitu, ada berbangga diri, dengki gitu sama nikmat-nikmat yang ada di orang lain gitu ya. Atau dendam nih, kemarahan yang disimpan. Saran saya, teman-teman kalau mau nyimpen emas aja ya. Nah, kalau marah tuh nggak usah disimpan-simpan ya. Sejauh ini saya belum nerima yang jual beli marah ya. Kalau jual beli emas bahkan jangan disimpan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya eh, perasaan nih, perasaan gelisah, tidak tenang gitu ya. Dan tidak bahagia walaupun memiliki harta dan kekuasaan yang banyak gitu. Nah, perasaan gelisah ini dari mana gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, terakhir orang yang hatinya kotor itu, jadi ada salah satu hadis yang mengatakan ciri Allah memalingkan wajahnya dari kita. Itu Allah buat kita gak suka ngelakuin kebaikan. Jadi kalau kita meskipun udah ngerasa babak belur banget, tapi kita masih dikasih kesempatan untuk senang melakukan ibadah, berarti kita masih ditolong sama Allah gitu. Tapi ketika kita udah gak ada minat untuk melakukan ibadah gitu ya, itu tuh sebetulnya Allah lagi memalingkan wajahnya dari kita gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu keburukan yang berubah perasaan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doang membersihkannya kita harus apa gitu kan ya. Nah, tadi kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan, mungkin masih ada beberapa sifat itu yang ada di kita, kita harus apa. Nah, di sini ada beberapa cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun para sahabat ataupun para ulama gitu ya. Nah, yang pertama memang yang namanya kita untuk bisa membersihkan diri itu kita harus berusaha untuk senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita nih HP kita gitu kan, kalau kita mau terkoneksi dengan
Allah gitu. Kalau kita mau terkoneksi sama teman-teman kita, kan dia harus ada kuotanya gitu ya, harus di top up. Terus cara top up-nya nih gimana gitu. Nah, kalau kita, maka cara top up-nya adalah dengan melakukan banyak ibadah kepada Allah gitu. Jadi mengingat Allah dengan cara apapun itu pastinya akan membantu kita memperkuat konektivitas kita sama Allah gitu ya. Entah itu dengan mengisi waktu kita dengan berzikir gitu ya, atau misalkan kita mengisi itu dengan apapun ya tadi yang kita apa ibadah yang kita sanggupi gitu. Jadi silahkan itu kan gitu. Jadi banyak-banyak mengingat Allah gitu ya. La bidzikrillah tatmainul qulub gitu ya kalau di surat Ar-Rod. Jadi hanya dengan mengingat Allah gitu. Kalau kita ingat Allah gitu kan, kita paham gitu ya bahwa Allah tuh yang menciptakan segala sesuatu. Kalau sekarang kita lagi nemu masalah, masalah itu datangnya dari Allah dan Allah juga yang punya jalan keluarnya. Maka itu tuh bisa menjadi hiburan buat hati kita. Jadi sedihnya nggak kelamaan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, taubat dan istighfar. Nah, taubat ini jangan kemudian dipahami sebagai satu momentum yang terjadinya di akhir aja, kayak di film-film sinetron Indosiar. Jadi orang udah mau meninggal, terus dia taubat, terus dia selamat gitu kan, husnul khotimah kayak gitu-gitu. Nggak kayak gitu, teman-teman. Jadi taubat itu kita kembali kepada Allah artinya. Artinya kembali, berarti kita tuh pernah ada di dekat Allah, kemudian kita jalan kemana, mungkin pernah tersesat juga, tapi habis itu kita nyari GPS, terus kita nemu lagi, kan gitu ya. Nah, jadi taubat itu jangan difahami terjadi satu kali seumur hidup, tidak, gitu. Jadi kalau teman-teman jatuh, besoknya taubat, nggak masalah. Besoknya jatuh lagi tapi ya nggak masalah gitu. Allah tuh nggak sama kita sebagai manusia. Jadi kalau manusia mungkin akan bosan gitu ya. Kemarin minta maaf, sekarang diulang. Itu manusia, teman-teman. Itu kita. Allah nggak gitu. Allah nggak akan gitu. Nggak akan kamari weh curik-curik misalkan gitu ya. Ayeuna gitu deui. Enggak, Allah tuh nggak gitu ya. Jadi apapun yang kita alami gitu ya, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, balik lagi ke Allah. Mohon ampun lagi ke Allah. Ya, kenapa? Karena ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau misal ini tuh hadisnya qudsi ya, jadi ini perkataan Allah gitu, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau ada seorang hamba, dia membawa kesalahan seluas langit gitu ya, seluas bumi, maka Allah tuh akan mengampuni dia seluas langit dan bumi gitu. Jadi jangan pernah takut gitu. Jadi sebesar apapun kesalahan kita, kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah gitu. Tapi kemudian kan aku teh mengaku bersalah gitu ya. Jadi aku ngaku nih aku banyak dosa. Makanya kemudian aku malu kalau mau ibadah, hati-hati. Itu tuh bisikan syaiton. Setan tuh nggak suka manusia taubat tuh setan nggak suka. Makanya dia akan iming-imingin kita dengan, ih dosa kamu tuh gede banget gitu kan, nggak akan terampuni. Enggak. Allah tuh nggak kayak gitu. Allah tuh nggak perhitungan sampai segitunya sama kita gitu kan. Kamu kalau udah dosa, dosa aja udah. Kamu tuh ahli neraka misalkan kayak gitu. Enggak. Allah tuh akan selalu membuka pintu ampunannya buat kita yang memohon ampunan. Nah, makanya teman-teman juga sekarang walaupun baru di hari ke-8, ayo kita banyakin doa gitu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Jadi banyakin doa itu tuh dari sekarang, bukan dari nanti pas masuk malam-malam ganjil gitu ya, Lailatul Qadar. Karena apa? Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang Allah kehendaki. Maka nggak mungkin kita kalau nggak daftar, ibaratnya gitu kan ya. Kan kita nggak daftar nih, terus kita mau ikut ujian gitu kan nggak mungkin. Terus nanti kita dapat sertifikat dari mana?
gitu kan. Nah, makanya supaya nanti kita bisa dapat kesempatan untuk Lailatul Qadar, maka kita mohon ampun dari sekarang. Kita minta kesempatan itu dari sekarang gitu. Jadi jangan sampai kita udahlah nanti aja gitu ya. Nggak apa-apa weh sekarang nggak sholat, nanti weh sholatnya. Jangan ya, nggak bisa dong gitu ya kalau kayak gitu. Nggak mungkin gitu ya, bisa seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, melakukan introspeksi. eh, Dia suka itu adalah orang yang menunjukkan kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Karena dengan begitu dia mau belajar gitu. Dia bisa memperbaiki dirinya. Sementara orang yang memujinya itu ibarat orang yang melempar pasir ke matanya. Justru akan mencelakakan gitu. Karena dengan pujian-pujian itu mungkin hati kita nggak kuat gitu. Sehingga kemudian muncullah rasa berbangga diri di dalam hati kita gitu. Sementara orang-orang yang menunjukkan keburukan-keburukan kita, itu sejatinya adalah mereka yang peduli dengan kebaikan kita, gitu. Jadi, kalau misalkan ada orang yang bilang, "Kenapa sih mukanya tuh meni jutek?" gitu ya, jangan kemudian kita balas, "Ya emang aku mah template-nya kayak gini, emang udah default-nya Allah ciptain aku tuh mukanya jutek," gitu. Nah, jangan sampai kita punya pikiran seperti itu, gitu ya. Umar bin Khattab itu template-nya adalah petarung, tapi dia bisa jadi orang yang sangat lembut, gitu. Kenapa? Karena iman, gitu. Jadi ketika kita ngelakuin sesuatu, jangan lihat siapa orang yang ngomongnya, tapi lihat pesan apa yang dia bawa. Jadi kalau dia ngasih tahu, "Ih, kenapa sih jutek banget mukanya?" Kita ingat bahwa dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bilang sama kita bahwa berwajah cerah ceria gitu ya, at-tabassum namanya. Berwajah cerah cerialah kalian di hadapan saudaramu gitu. Maka satu sama lain itu akan saling berkasih sayang gitu. Akan saling nyaman gitu kan, sebenarnya gitu. Nah, makanya jangan kemudian jadi apa-apa tadi default. Aku kan emang orangnya kayak gini. Aku kan emang nggak bisa lemah lembut. Aku mah emang orangnya kayak gini. Nah, jangan ya. Jangan suka berlindung di balik aku kan orangnya gini. Kita semua tuh adalah eee, orang yang pasti sangat bisa untuk berubah, gitu ya. Nah, dengan segala kasih sayang dan rahmat Allah, insya Allah kita tuh akan bisa berubah. Jadi jangan sampai berlindung di balik, "Aku kan orangnya gini." Ayolah, ya, kita semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, ya. Terus yang berikutnya memperbanyak amal soleh. Nih, jadi balik lagi tuh kalau ibaratnya saldo gitu ya. Nih kita memperbanyak amal soleh itu kita lagi top up ya. Maka ayo top up terus nih kebaikan kita dengan cara kita terus melakukan amal soleh nih, terutama di bulan Ramadan. Apalagi si kesempatannya tuh ibaratnya kalau ibu-ibu kan hobi banget lihat diskon ya. Nih kalau ini bukan diskon malah combo ya, jadi beli satu dapat dua gitu kan kalau lagi bulan Ramadan tuh ibaratnya kayak gitu. Satu ibadah kita Allah kasih pahalanya berkali-kali lipat gitu. Nah, maka ayo dimanfaatkan gitu ya. Jangan sampai kemudian kita hilang kesempatan gitu. Karena ini tuh ibaratnya tadi ya, ibu-ibu kan paling doyan ya, beli satu gratis satu. Bulan Ramadan tuh ibaratnya kayak gitu. Malah bukan gratis satu, mungkinnya gratis banyak banget. Maka manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal soleh kita gitu ya. Nah, yang terakhir, kita tuh nggak mungkin bisa menuju Allah tanpa ilmu gitu ya. Kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu gitu, itu tuh kita tuh harus yang pertama ikhlasun niat gitu ya, niatnya ikhlas. Yang kedua juga harus benar gitu ya, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya di sini kita juga harus berilmu. Jangan sampai misalkan kayak gini, sekarang nih lagi bulan Ramadan tuh waktu yang tepat kita ngeluarin zakat misalkan gitu ya. Nah, kemudian kita zakat itu ya udahlah misalkan ya apalagi nih zakat fitrah gitu. Ya udahlah nanti kasih aja ke saudara yang nggak punya gitu kan. Terus dikasihinnya pas udah selesai sholat Idul Fitri. Nah, berarti kan
nggak terhitung sebagai zakat fitrah, teman-teman ya. Karena zakat fitrah itu waktu yang paling afdolnya dilakukan di malam Idul Fitri gitu ya, di waktu malam takbiran gitu. Kemudian sudah dibagikan pada saat sebelum sholat Idul Fitri. Nah, maka kalau yang dibagikan atau diberikan, dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, jatuhnya jadi sedekah biasa. Rugi banget kan, gitu ya. Nah, makanya ayo lakukan segala sesuatu itu dengan ilmu. Jadi jangan cuman kayaknya sih gini. Ya kan nggak apa-apa, saya sedekahnya 2 M gitu ya. Nggak tahu ember, nggak tahu apa gitu ya M-nya teh. Nah, tapi mau sedekah sebanyak apapun, mau zakat sebanyak apapun, selalu gunakan adab-adabnya, gitu ya. Pelajari aturan-aturannya, sehingga kita tidak melakukan amalan-amalan yang tertolak, gitu. Karena kalau amalan yang tidak berdasarkan ilmu, dia akan tertolak, gak akan masuk, gitu, nggak akan kehitung. Ingat ya, kalau bahasa Sundanya adalah capek gawe teka pake. Jadi kita udah susah payah, tapi dan nilainya di sisi Allah, gitu ya. Nah, makanya kesempatan ini Allah kasih banyak banget di mana-mana kayaknya ada kajian gitu ya. Ayo kita perkaya diri kita. Jadi sehari-hari tuh kalau misalkan kita lagi senggang, kita baca Quran gitu ya, kita tadabur gitu. Nanti kalau misalkan sambil ngerjain apa, coba setel kajian. Jadi nggak lepas gitu ya. Diri kita ini nggak lepas dari kebaikan gitu. Nah, balik lagi, saya ingatkan sekali lagi, karena ini bulan Ramadan, maka apapun aktivitas yang kita lakukan, itu semuanya jadinya apa namanya? Itu semuanya jadinya mendapatkan double-double gitu. Jadi kalau apapun yang kita lakukan tuh jadi dapat double-doublenya gitu ya. Nah, makanya harus dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi misalkan kita nih sibuk ngaji, maka kita akan dapat kebaikan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kebaikan ngajinya, kebaikan juga dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, ini ada satu nasihat dalam surat Toha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan ka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Gitu ya. Jadi barang siapa berpaling kepada peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Nah, jadi kalau kita ada yang ngerasa susah gitu ya, nah gelisah gitu. Nah, yang pertama kali kita cek ya, jangan saldo di rekening aja gitu ya. Kalau itu mah ada ya rahasia bersama lah ya, udah biarin aja. Tapi yang pertama kali harus dicek itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Udah bener nggak gitu. Karena ibaratnya kerja nih, ibaratnya kita lagi bekerja nih. Mungkin nggak sih kalau kita kerjaannya bagus, kita datang tepat waktu, ya semua target-target tercapai, terus bos kita marah-marah sama kita, mungkin nggak? Halo teman-teman, Nggak mungkin, Bu. nggak mungkin ya Bu Mida ya. Kalau kita kerjanya bagus nih gitu kan, datangnya tepat waktu nggak pernah telat gitu, nggak mungkin bos kita marah-marah gitu. Tapi kalau kita datangnya udah sering telat, ngeles terus, nggak mau ngaku kesalahan, kerjaan terbengkalai, kerjaannya di kantor malah main game, ya mana ada bos yang seneng sama kita gitu. Gitu juga Allah gitu. Jadi datangnya kegelisahan, kesempitan gitu ya, rasa nggak nyaman, itu karena kita jauh sama Allah gitu. Makanya kemudian dada kita jadinya sempit gitu. Hidup kita jadinya nggak nyaman gitu. Karena mungkin ada hak-hak Allah yang kita lalaikan gitu. Nah, maka orang-orang yang seperti ini itu nanti di akhirat Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Sehingga kemudian di dalam tafsirnya mereka tuh tanya sama Allah, "Ya Allah, kenapa jadi kayak gini?" gitu ya. "Dah aku bukan orang yang buta.
kemudian kata Allah, ya kamu memang secara physically kamu nggak buta, tapi hati kamu yang tidak digunakan, sehingga berpaling dari peringatan-peringatan yang Allah kasih. Nah, sehingga pada akhirnya dia tidak merasakan gitu ya kasih sayang Allah buat dia, nggak kerasa, nggak kelihatan gitu ya. Nah, sehingga dia ngerasanya dia korban gitu ya. Dia yang jadi apa namanya samsak gitu ya. Wah, kalau di PPT yang sekarang tuh ya para pencari Tuhan cenanya korban dari penguasa cenah gitunya. Ya tuh kata teh betul seperti itu atau hanya perasaan kita aja gitu ya. Nah, makanya ini kita harus introspeksi diri gitu ya, jangan sampai kan kita tuh selalu minta hidayah ya sama Allah ya. Ya Allah kasih aku hidayah. Begitu datang hidayahnya, nah gitu ya Allah tidak sesuai sama keinginan. Ya memang hidayah harus sesuai sama keinginan. Bisa jadi kata Allah di Al-Baqarah ayat 216, bisa jadi kita nggak suka, tapi Allah simpan kebaikan di baliknya. Nah, kita mah segala sesuatu teh pengen nyata yang kita suka wae. Jadi lamun teu suka dianggapnya salah gitu ya. Nah, yang berikutnya ini ada kalimat yang Masya Allah dari Ibnu Mas'ud. Nah, ada yang sedang berkeluangan bisa membacakan? Boleh, silahkan. Boleh Boleh, Taski boleh, atau Bu. siapa? Oke, Taski, Teh. boleh, silahkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya seolah-olah dia duduk di bawah gunung. Dia takut gunung itu akan jatuh menimpanya. Dan orang yang fajir melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang lewat di atas hidungnya. Dia berkata demikian lalu mengibaskan tangannya. Jadi kayak gitu tah ya, jadi gitu. Jadi kayak dia tuh nganggapnya ringan gitu ya, dia nganggapnya ringan. Nah, sementara orang-orang mukmin itu dia akan selalu akan selalu dalam keadaan berhati-hati gitu ya, dia akan selalu berhati-hati. Jadi kalau Ustadz Khalid Basalamah itu mengibaratkan, beliau mengatakan, menganalogikan agama ini ya, aturan-aturan dari Allah ini itu seperti bodyguard. Nah, agama tuh akan nunjukin apa yang boleh dan apa yang nggak boleh kita lakukan. Sehingga itu akan membuat hidup kita lebih aman dan nyaman. Nah, sementara orang-orang yang fajir, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, mereka tuh memudah-mudahkan gitu. Sehingga mereka tuh tidak berpikir kalau dirinya itu sebetulnya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia memudah-mudahkan dirinya untuk berbuat kesalahan, sehingga pada akhirnya hatinya dipenuhi dengan noda-noda hitam, pada akhirnya cahaya ilmu tidak akan bisa menembus, sehingga yang muncul dalam jiwanya adalah kegelisahan dan kebingungan gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, sehingga kita senantiasa berdoa nih ya, kalau bahasa Inggrisnya, ya Allah let us for guidance to make the right choice in life gitu ya. Kalau eh, bahasa Arabnya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wala ta'atik gitu ya. Kita minta senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari segala keburukan hawa nafsu diri kita sendiri gitu ya. Diselamatkan dari kejahatan diri kita sendiri gitu ya. Sehingga nggak ada satupun para nabi gitu ya, dari Nabi Adam, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi karena kesalahannya, beliau tuh nggak mikirin gimana caranya balik lagi ke surga. Bukan, tapi yang diucapkan oleh Bana Zulfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah menzalimi diriku sendiri. Kalau engkau nggak ampuni, maka nggak ada siapa-siapa lagi. Gitu. Ya.
Kemudian Nabi Yunus ketika udah capek, ya Allah capek gitu kan ya Nabi Yunus ya. Ini orang-orang nggak ngerti-ngerti, udah aku udahan aja jadi nabi gitu kan ya. Kaburlah Nabi Yunus gitu kan ya. Kemudian dimakan ikan paus, ketika itu Nabi Yunus nggak mikir gimana caranya cepat sampai ke apa keluar gitu kan dari perut ikan paus, gimana caranya untuk bisa mendapatkan yang diinginkannya lagi, enggak. Tapi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau. Yang diucapkan pertama kali itu. Tiada Tuhan selain Engkau, gitu ya. Sesungguhnya maha suci Engkau, ya. Nah, tiada pelindung selain Engkau, gitu. Nah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim, gitu. Jadi, ini yang harus senantiasa kita minta, sehingga mudah-mudahan Ramadan kali ini tuh membawa kebaikan buat diri kita gitu ya, menjadikan kita tuh pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalaupun pertama kali dikasih tahu ada kekurangan-kekurangan kita, memang pas waktu ditelannya itu pahit-pahit gimana gitu ya, namanya juga obat gitu kan. Tapi kita harus yakin bahwa di balik kepahitan itu tuh ada kebaikan buat kita nantinya gitu ya. Tadi sekali lagi ini tuh sebuah journey, jadi teman-teman jangan merasa kok aku gini terus ya, kok aku gini terus. Yakin deh, pasti nggak gini terus sebenarnya. Tapi pasti udah ada pertumbuhan ya. Cuman memang kita manusia gitu ya, banyak kekurangan kita dan memang kita ini tempat salah dan dosa. Kalau kita menyadari kita ini tempat salah dan dosa, niscaya sebetulnya nggak akan ada ruang untuk kesombongan di diri kita gitu ya. Karena apa yang mau disombongin gitu ya. Ngelola diri sendiri juga kadang susah payah ngejalaninnya gitu ya. Walau alam bisawab. Sekian dulu nih untuk pemantik diskusinya. Kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.